cerita terakhir tentang gunung gua kali ini beda dari lu semua, Nat. Karena yang namanya naik gunung pasti ada yang bawa perlengkapan banyak gitu lah, butuh perlengkapan banyak kan. Nah, seringkali semua pendaki tuh punya perlengkapan pendakinya masing-masing. Nah, tapi ada juga nih yang nggak punya. Makanya either dia minjem temennya atau bahkan harus nyewa ke tempat perlengkapan buat naik gunung gitu. Nah, cerita gue kali ini tuh cerita tentang pengalaman mistis yang berkaitan sama gunung juga sama, tapi bukan tentang pendakiannya. Ini semua tentang lika-liku buka usaha penyewaan perlengkapan naik gunung yang ternyata nggak kalah ngeri juga. Kita sebut aja namanya Tiko. Kebetulan bapaknya Tiko ini punya buka jasa penyewaan perlengkapan buat naik gunung persis di kios yang sengaja dibangun di depan halaman rumahnya. Oke. Nah, kejadian ini waktu pas Tiko itu masih SMP. Ada satu malam, orang tuanya Tiko tuh dua-duanya pergi masing-masing. Makanya toko penyewaan tuh sengaja ditutup karena mungkin juga biar Tiko tuh nggak takut gitu loh. Karena kan dia masih kecil, masa disuruh jaga toko sendiri gitu kan. Nah, Iya, bapaknya betul. Tiko cuman bilang tuh, kalau misalnya ada orang ngetok, mungkin dia cuman pengen balikin barang doang, ya udah terima aja. Tapi kalau misalnya ada urusan yang bikin Tiko bingung, langsung telepon bapaknya aja buat diarahin gitu. Nah, ya udah tuh diyain lah sama Tiko. Sampai akhirnya sekitar jam 10-an lebih, nih udah malam banget kan. Tiko tuh kayak ngedenger ada yang gerak-gerak gitu, Nat, dari kios alat gunung bapaknya ini. Karena takut ada apa-apa, makanya Tiko samperin tuh ke tokonya. Pas disamper sama Tiko dan masuk ke dalam kios, emang bener nggak ada apa-apa ternyata. Nah, tapi pas Tiko mau balik lagi ke rumahnya, dari sela-sela pintu kaca kiosnya itu, dia tuh bisa ngeliat kalau dari jauh tuh di depan gerbang rumahnya dia ya, kayak ada cowok berdiri anteng aja gitu, tatapannya kosong liatin ke arah rumah Tiko. Nah, kalau dari pakaiannya Tiko bilang kayak pakaian pendaki gunung gitulah, tapi udah kotor sama lusuh aja gitu. Disamperin lah nih sama Tiko, takutnya kan bener kata bapaknya gitu, mungkin ada orang yang mau ngebalikin peralatan naik gunungnya bapaknya Tiko gitu. Pas disamper sama Tiko dan ditanya, orang ini tuh cuma jawab kayak gini, Irawannya ada di rumah gitu. Nah, Irawan itu tuh bapaknya Tiko ya. Oke. Di situ Tiko langsung mikir, oh mungkin nih teman bapaknya kali gitu. Ditanyalah sama si Tiko, siapa pak gitu. Dibilang lah kalau dia tuh namanya Pak Toto. Nah, Tiko bilang bapaknya lagi pergi, mungkin pulangnya baru maleman. Nah, orang ini jawab, oh ya udah kalau kayak gitu, biar saya tunggu Irawan pulang aja. Udah lama dia nggak ke tempat saya, jadi lebih baik saya yang kesini aja. Karena nggak enak, si Tiko tuh nyuruh Pak Toto buat nunggu di dalam aja. Nah, cuman si Pak Toto itu nggak jawab apa-apa, Nat. Ditinggal tuh sama si Tiko, karena kan nggak jawab apa-apa kan si Pak Toto kan. Pas si Tiko jalan mau balik ke arah rumahnya, dan pas dia nengok ke arah belakang, ke arah si Pak Toto, tiba-tiba Pak Toto udah hilang gitu aja. Nah, pas si Tiko madep ke samping, ternyata tiba-tiba Pak Toto itu udah ada di sebelahnya si Tiko. Padahal si Tiko tuh sadar kalau misalnya tuh Pak Toto tuh nggak jalan kemana-mana karena nggak ada suara langkah kaki gitu. Iya. Kagetnya mah ada sebenarnya, cuman si Tiko tuh coba buat tenangin dirinya, ya karena takut gitu ya, dan karena takutnya nggak sopan sama Pak Toto. Akhirnya ya udah tuh dipersilakan masuklah nih si Pak Toto ke dalam ruang tamunya Tiko. Dicoba diajak ngobrol sama Tiko, walaupun jawabnya singkat-singkat ya, tapi itu Tiko nangkep lah omongan si Pak Toto itu. Jadi sebenarnya Pak Toto itu tuh teman dekat bapaknya si Tiko yang selalu naik gunung bareng sama si bapaknya Tiko. Tapi udah lama gak ketemu aja. Oh, oke. Nah, Pak Toto bilang Pak Toto ini tuh dari 20 tahunan lalu itu udah tinggal menetap di salah satu gunung yang sempat didaki sama bapaknya. Bahkan kalau nggak salah, foto pendakiannya pun juga masih ada di tembok ruang tamu rumahnya Tiko. Nah, si beliau ini nih, si Pak Toto ini datang malam-malam tuh niatnya buat ngembaliin barang-barang bapaknya si Tiko, katanya mumpung sempet. Karena dengar barusan, Tiko excited lah, dan dia langsung ngambil tuh figura-figura yang ada foto bapaknya yang lagi naik gunung gitu, Nat. Iya. Disamperin sama Tiko, dikasih tuh ke Pak Toto gitu, kayak semacam kayak ngeliatin fotonya lah gitu. Nah, di situ Tiko baru sadar, Nat. Foto itu kan foto udah 20 tahun lalu ya. Kayak di dalam figura itu tuh fotonya bapaknya Tiko emang masih muda, tapi sekarang kan bapaknya Tiko udah tua dong. Iya. Tapi Tiko baru sadar bapaknya si Tiko nih, si Pak Irawan, itu tuh lagi ada berdiri di sebelahnya tuh ada orang. Nah, orangnya itu tuh mukanya persis banget sama kayak Pak Toto, tapi tuh nggak berubah, Nat. Jadi Pak Irawan tuh di foto masih muda, sekarang udah tua. Iya. Nah, kalau Pak Toto di fotonya masih muda dan di sebelahnya si Tiko itu tetap sama mukanya masih muda. Iya. Katanya kan temannya bapaknya kan, harusnya tua juga lah gitu.
Bahkan Bi, Nat, sampai pakaian, tas, sepatu, sama beberapa perlengkapan yang dipakai sama Pak Toto itu tuh sama persis sama yang ada di foto. Tiko merinding lah di sana, dan makanya dia tuh diam aja sambil kayak megangin fotonya. Nah tapi tau nggak, pelan-pelan Pak Toto ini kayak ngacungin jarinya, nunjuk ke arah foto, terus dia bilang, nah ini saya, gitu. Nah tapi Tiko ngelihat jarinya Pak Toto ini tuh udah kayak cuma tinggal tulang lapuk gitu Bi. Nah, Anjir. dan pas Tiko ngeberanin diri buat nengok ke arah Pak Toto, lo tau nggak, Pak Toto tuh sebadan-badan udah beneran berubah jadi kayak tengkorak dan tulang gitu. Warnanya udah kotor kayak kecampur sama tanah liat. Dan dari mukanya Pak Toto yang tinggal tengkorak ini, mulutnya tuh nganga aja sambil kayak ngeliatin gigi-giginya seolah-olah kayak mau senyum ke arah Tiko gitu. Kaget banget Tiko kan. Dia langsung teriak tuh, langsung lepas figura fotonya sampai akhir tuh jatuh ke lantai dan pecah tuh fotonya. Dan bersamaan dengan jatuhnya si figura foto ini, sosok Pak Toto tuh yang ada di sampingnya Tiko kayak hilang gitu aja Bi, Nat. Tapi nggak sama pakaian sama barang yang dia pakai, ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak badannya tuh hilang, tapi pakaian, sepatu, sama alat-alat perlengkapan tuh langsung kayak jatuh gitu ke lantai. Nah Tiko langsung tuh ngunci pintu rumahnya, nutup gorden jendela, terus lari masuk ke ruangan tengah sambil kayak terus nelponin orang tuanya gitu, walaupun nggak dijawab-jawab. Ada kali sampai 20-an, katanya Tiko tuh nelpon orang tuanya tapi nggak ada yang jawab lah. Pas Tiko lagi nelpon orang tuanya pas malam-malam itu, dia kan berhenti di ruang tengah ya. Nah rumahnya Tiko itu kebetulan emang 2 lantai, dan dia itu tuh lagi persis banget berdiri di tangga, depan tangganya. Nah di situ Tiko ngerasa dari arah rumahnya yang di lantai 2 itu kayak keluar angin dingin banget, kenceng gitu turun ke bawah gitu Bi. Nah, bukan kayak angin AC atau angin kipas, tapi beneran kayak angin dari tempat tinggi gitu loh. Terus nggak lama dari situ, Tiko tuh ngedenger kayak ada orang teriak-teriak di lantai 2. Terus suaranya tuh suara cowok dan persis banget kayak Pak Toto. Teriakannya tuh kayak manggil-manggil bapak si Tiko gitu. Tiko dengernya suaranya kayak gini ya, Wan, Irawan, tolong aku Wan, gitu. Sampai tiba-tiba Tiko denger ada kayak suara blok kayak ada orang jatuh gitu lah. Ternyata bener Bi, Nat, ada orang nih ngegelinding gak beraturan. Itu tuh badan orang, dan pas dilihat sama si Tiko, itu badannya Pak Toto. Wujudnya masih lengkap, tapi emang udah kayak kotor, lebam, dan luka parah di mana-mana lah. Tiko langsung lari, dia langsung masuk ke kamarnya dan ngunci tuh kamarnya. Masuk tuh dia ke selimut sambil nangis aja. Syukur banget nggak lama kemudian bapaknya Tiko itu si Pak Irawan ya, tadi langsung nelpon Tiko. Di situ bapaknya Tiko nanya lah kayak kenapa kok nelpon berkali-kali gitu, karena kebetulan pas banget bapaknya Tiko ini lagi OTW pulang ke rumahnya. Tiko sambil gemeteran, dia bilang kayak Pak tadi ada gitu, masuk ketakutan lah dia kan. Bapaknya langsung bilang ada siapa Mas gitu, orang ngebalikin alat. Nah Tiko bilang kayak ada Toto Pak gitu. Nah bapak disitu langsung kayak kaget, istighfar, dan dia langsung bilang kayak bentar bapak pulang sekarang gitu. Langsung ngebut tuh si bapak Tiko. Dan kejadian malam itu beneran kejadian Bi, Nat. Soalnya pas bapaknya Tiko sampai rumah, di ruang tamu itu tuh masih beneran ada kaca-kaca pecah bekas figura foto yang dijatuhin sama si Tiko. Terus ada juga pakaian dan sepatunya Pak Toto yang tadi gue bilang tuh, Pak Totonya hilang, tapi kan pakaian langsung masih ada gitu kan, jatuh di lantai kan. Itu masih ada beneran. Abis ngelihat ada yang di ruang tamu itu, bapak itu langsung kayak netesin air mata gitu Bi. Nah langsung kayak nangis gitu lah, sambil ngebawa barang-barangnya Pak Toto. Si Pak Irawan tuh ke belakang halaman rumahnya, terus pelan-pelan dibakar tuh barang-barangnya si Pak Toto. Dan bapaknya langsung bilang lah ke Tiko, kamu sekarang tidur aja ya, besok temenin bapak keluar besok pagi. Jadi ternyata kebesokan harinya pas pagi-pagi itu, Tiko tuh diajak sama Pak Irawan ke salah satu rumah gitu. Dan di rumah itu cuman ada pasangan suami istri udah tua banget lah Bi. Pas dateng, bapaknya Tiko tuh beneran kayak disambut baik lah, sampai dipeluk, ditanya apa kabar segala macam gitu. Dan pas Tiko masuk ke rumah ini, di temboknya itu udah banyak foto-foto pendakian, di mana Tiko ngeliat ada sosok Pak Toto di foto-foto itu. Dan Tiko baru tahu ternyata yang disamperin sama Tiko dan bapaknya itu adalah rumah orang tuanya Pak Toto. Ternyata Pak Toto tuh udah meninggal sekitar 20 tahunan lalu karena jatuh pas ngedaki sama bapaknya Tiko. Dan sampai sekarang katanya jenazahnya tuh belum balik atau bahkan belum ketemu. Makanya sejak saat itu hampir tiap tahun tuh bapaknya Tiko tuh kayak rutin nyamperin rumah orang tuanya Pak Toto gitulah, karena orang tuanya Pak Toto tuh udah nganggep Pak Irawan kayak anaknya sendiri. Nah tapi beberapa tahun ke belakang karena sibuk mungkin ya, si Pak Irawan itu tuh udah nggak pernah datang ke sana. Jadi mungkin bisa jadi ya
Pak Toto itu datang ke rumahnya Pak Irawan buat semacam ngingetin doang kali. Wallahu alam ya tapi. Kasihan juga ya berarti. Tapi yang gue bingung, kok bisa ya baju-bajunya tuh masih ada geletak di lantai gitu? Nah mungkin emang sebenarnya niatnya si Pak Toto itu beneran mau ngebalikin barang si bapaknya Tiko sih. Iya. Cuman yang ngebalikin kan bukan orang, nat setan gitu. Jadi serem juga kan. Iya sih. Gue tadi mikirnya apakah memang selain mengingatkan, kangen juga gitu, maksudnya si Pak Toto ini justru pengen nyamperin Pak Irawan, tapi yang ketemu malah ketemu sama Tiko gitu loh. Iya, tapi apapun itu alasannya, kalau emang udah berbau gunung, apapun bahasan tentang gunung ya Bi, Nat, pasti serem sih. Gue yakin dan masih banyak lagi, nggak cuman yang minta tapi yang punya cerita horor tentang gunung, gue yakin banyak banget sih.